Kang Deden Galih ini mau ikut Pilkada Garut. Siap, betul. Udah fix ya? Sudah fix. Partainya? Dari Gerindra. Dari Gerindra. Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Mendorong lahirnya pemimpin yang bijaksana dan merakyat. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kuda Garut dengan bangga mempersembahkan Challenge Politik Talent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Challenge Politik Talent dimanapun Anda berada, senang sekali saya kembali hadir di ruang visual Anda. Seperti biasa, di Challenge Politik Talent selalu menghadirkan talenta-talenta terbaik tanah air, baik dari pusat, di provinsi, ataupun juga di skala lokal Kabupaten Garut. Tentu saja kepentingan Challenge Politik Talent kali ini, kita masuk di Special Edition, yaitu Challenge Politik Talent Pilkada 2024 Kabupaten Garut. Saya menghadirkan salah satu talenta politik terbaik, sudah ada di hadapan saya, Kang Deden Galih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. Rampes. Sebagian orang udah kenal lah. Siapa yang tidak kenal sosok Deden Galih? Alhamdulillah. Punten ya dalam tanda petik, siap. karena memang Anda juga selama ini sudah ada di line politik selama 5 tahun. Siap. Masih tercatat sebagai anggota Masih anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Di komisi 3 yang membidangi keuangan. Di komisi 3 membidangi masalah keuangan. Yang ingin pertama kali saya tanya, karena ini jadi challenge pilkada, Siap? apa benar Kang Deden Galih ini mau ikut Pilkada Garut? Siap, betul. Udah fix ya? Sudah fix. Partainya? Dari Gerindra. Dari Gerindra. Bener kan? Saya selalu menghadirkan yang A1. Bukan yang A berapa, A1. Siap. Jadi beliau memang sekarang sedang merintis jalan untuk ke Pilkada Kabupaten Garut. Orang butuh refresh. Sebenarnya Kang Deden ini orang Tasik, orang Garut. Siap. Dan justru itu yang jadi kadang jadi konsumsi di Kabupaten Garut. Saya asli orang Garut. Garut. Ya. Lahir di Limbangan, Limbangan. Kecamatan Limbangan, Garut, tahun 68. Pendidikan juga di Garut ya? Pendidikan SD di Garut, SMP-nya saya ke Bandung, SMA di Bandung, dan baru kuliah ke Jakarta. Oh, kuliah di Jakarta. Fix lah pokoknya nama pituin asli Garut. Siap. Karena kalau pilkada tuh pasti yang diduluin tuh pituin Garut, Itu Garut. yang disangrai. Siap, betul. Jadi A1 ya, kelahiran Garut asli asli ya? Garut. Tinggal lihat di profile di. Oke. Nah, sekarang yang ingin saya pastikan, ditanya pilkada, ya memang sekarang. Ditanya partai, sudah tahu lah ada Gerindra. Kemudian saya ingin juga memastikan, sejauh ini upaya politik yang sudah dilakukan apa saja sih menjelang pilkada? Saya sekarang melakukan konsolidasi ke bawah. Konsolidasi ke bawah. Ya, karena mengingat dari pengalaman kita di Pileg, untuk persiapan ke pilkada itu kan karena memiliki range yang pendek dengan Pileg, jadi itu bisa kita manfaatkan. Oke. Jadi kita tidak mendesain sesuatu yang baru, tapi kita mencoba menambah posisi yang baru untuk kawan-kawan kita di lapangan. Artinya hanya penebalan saja kan hari Siap, ini? betul. Kemarin juga kan ikut pilkada kalau tidak salah. Pileg. Pileg. Ya. Lolos? Tidak. Oke. Urutan keberapa? Kalau untuk di DPRD provinsi itu sebenarnya urutan ketiga. Urutan ketiga berarti? 97.608. Wow, 97.000 ya. Dapil Jabal 14. Iya, betul. Garut tuh modal dasar tuh. 97.000 mah tinggal menggenapkan. Mudah-mudahan. Keren. Nah, kemudian upayanya tadi sudah masuk di grassroots. Sejauh ini informasi yang Anda dapatkan, karena ini kan kader partai. Betul. Pemegang kartu Gerindra kan? Iya, betul. Oke. Bagaimana suasana kebatinan partai Anda yang Anda dengar terkait dengan Pilkada Garut ini? Kalau dari sisi kepartaian sebenarnya tidak ada masalah. Oke. Justru memang dari DPP, DPD maupun ke DPC, itu memang kita menginginkan adalah partai dari kader untuk muncul dalam menghadapi Pilkada 2024 di Kabupaten Garut. Partai Anda harus kader Anda. Harus kader. Kemudian juga infonya itu harga mati harus kepala daerah. Maksudnya harus Garut 1. Sebenarnya itu fleksibel. Mau Garut 1, Garut 2, tergantung nanti komunikasi koalisi politiknya seperti apa. Gerindra itu dalam catatan saya di beberapa
pilkada yang lalu ya, 2 periode yang lalu berada di koalisi dengan, punten harus menyebutnya misalnya dengan PKS dan Nasdem. Apakah koalisi partai Anda dan Anda juga menghendaki partai yang sama untuk mendorong nanti ketika memang rekom Anda pegang? Saya kira untuk posisi pilkada sekarang agak terlalu prematur kita berpikir seperti itu. Karena justru di sini partai dan saya sendiri sebagai kader di Gerindra harus melihat faktual di lapangan seperti apa. Oke. Nah tentu ini jangan kita terjebak kepada, maaf ya, terpolarisasi dalam konteks di atas. Koalisi di atas ya. Ya, tapi tengah dan ke bawahnya itu tidak masuk. Nah ini yang kadang-kadang kita juga harus waspadanya di sana. Saya ingin mengkonfirmasi, gembar-gembor juga Gerindra termasuk partai yang agresif membangun koalisi besar di Garut. Betul. Apakah Anda juga mendengar informasi itu? Mendengar saya, tapi itu dalam konteks di level Kabupaten Garut DPC. Apakah itu juga untuk kepentingan pilkada? Koalisi besar itu? Untuk melihat ke arah sana tentu saya tidak bisa melihat seperti itu. Apakah itu memang sudah diketahui oleh DPP, DPD atau masih inisiatif lokal? Ya? Atau itu kelokalan saja. Kalaupun itu misalnya kelokalan, ya dari sisi kacamata untuk publish atau apa tentang kepartaian mungkin bisa saja. Sah-sah saja ya. Gitu. Dan ketika kita melihat prototipe Pilpres kemarin, memang Gerindra ini kan ada dalam bangunan koalisi besar. Betul. KIM ya. Koalisi Indonesia Maju. Betul. Dan menghasilkan ketum Anda Pak Prabowo lolos. Yang sebentar lagi akan dilantik nanti. Ya. Amin. Nah, ini juga nampaknya sebuah kolaborasi atau koalisi partai yang cukup efektif kalau menurut saya. Siap. Ada gambaran nggak untuk diterapkan di Garut sendiri? Maksudnya secara pribadi Anda juga berkeinginan, udah partainya mending kayak gitu aja gitu. Jadi memang formatur di pusat seperti itu. Kami berharap formatur itu bisa dilaksanakan di level di Kabupaten Garut. Nah tentunya dengan melihat secara fakta hasil pileg kemarin dan hasil pilpres kemarin. Ya. Nah karena ada sisi positifnya ketika formatur itu yang dipakai dengan kondisi pileg yang ada di Kabupaten Garut. Ya. Dan justru di sana bisa memiliki kans yang lebih besar menurut ya untuk bisa memenangkannya. Apalagi ya, ini pendapat saya. Ya, apalagi di koalisi besar di Garut juga partai-partainya partai gemuk ya. Betul. Artinya partai yang mempunyai raihan kursi signifikan. Betul. Misalkan Golkar ada 8 kursi. Anda sendiri Gerindra punya 7 kursi. Kemudian partai yang lainnya juga pemenang kursi yang signifikan. Betul. Nah, kemudian saya juga ingin mengkonfirmasi. Partai selalu mengandalkan survei sosok seseorang. Betul. Anda sudah punya gambaran tentang diri Anda sendiri di dalam kacamata survei? Kalau secara survei yang diadakan partai kan kita belum. Oke, belum ya? Ya. Tapi ketika referensi survei misalnya pileg itu bisa menjadi anggap saja itu menjadi barometer. Ya. Tapi ketika surveian untuk pilkada ya ini memang ada survei yang bulan April. Oke. Ya. Dan itu menempatkan posisi Anda dalam pada posisi yang memang middle ya. Ya, di tengah lah, di 10. Nggak jelek-jelek amat, nggak bagus-bagus banget gitu ya. Tapi ada. Yang penting tren. Ya, yang penting saya mendengar informasi kalau survei itu yang penting tren. Betul. Walaupun misalnya kecil tapi trennya terus naik itu bisa jadi. Saya berharap seperti itu. Nah, sekarang itu strategi. Saya yakin Anda sudah punya tim, Anda sudah mendesain juga strategi. Tidak perlu diungkap di sini, nanti tetangga ngikutin. Siapa? Saya ingin langsung ke hal-hal yang sifatnya teknis membangun Kabupaten Garut. Sebagai putra yang dilahirkan di Garut, sebenarnya keprihatinan apa sih terhadap Garut hari ini sehingga seorang Deden Gali kudu ikut pilkada gitu? Ya, justru latar belakangnya yang tadi kita diskusikan, ketika ada support yang memang saya masuk ke dunia politik itu untuk memberikan sebuah bakti kepada Kabupaten Garut. Nah, dasar pertimbangan itulah yang saya pakai. Jadi belum saya terima dulu ketika kita masuk ke dunia politik kedewanan juga pada saat itu. Karena frame-nya harus masuk dulu ke ini dan ke ininya. Nah, frame itulah yang nanti menjadi sebuah
benteng bagi saya untuk bisa bagaimana itu bisa kita implementasikan. Oke. Sehingga apa saja persoalan-persoalan yang nanti real yang ada di Kabupaten Garut. Kabupaten Garut. Apakah itu tentang kemiskinan, stunting, ataupun kualitas pembangunan manusia yang memang kita masih rendah atau apa, atau ada perilaku-perilaku masyarakat tentang judo misalnya. Ya. Nah, tentunya ini harus menjadi pemikiran kita, gitu. Pemikiran saya. Anda 5 tahun di parlemen di Jawa Barat, melihat Garut itu bukan hal yang besar. Kalau lihat di Jawa Barat kan ada 27 kabupaten kota. Apa sih persoalan Garut yang sering terdengar ke gedung DPD Jawa Barat, terutama di komisi Anda? Ya, karena ini komisi saya membidangi masalah pendapatan daerah. Oke. Ya, Garut itu memang ketiga di bawah pendapatan asli daerahnya. Berbanding lurus dengan posisinya yang memang ada di angka 3 di bawah garis kemiskinan ya. Ya tentunya ini kok sama gitu ya posisi kemiskinan. Kemudian posisi indeks pembangunan. Ya mungkin memiliki korelasi yang sama daripada, tapi kan bukan penyalahkan dari sisi pendapatan. Bukan ya. Ketika ada persoalan-persoalan di Kabupaten Garut. Tinggal bagaimana kita mencermin peran serta masyarakat itu bisa nggak kita ajak. Mindsetnya bisa kita rubah nggak? Sosialisasinya ada nggak pemerintah hadir di masyarakat? Oke. Pemerintah itu hadir di masyarakat itu bukan masalah pemerintah birokratnya hadir, tapi kalau bisa itu perubahannya yang harus dirasakan oleh masyarakat, oleh pemerintah. Dan itu yang menjadi salah yang satu mimpi dasar. Anda Ya. untuk bisa merubah Garut dalam kondisi yang lebih baik. Gitu. Kalau dari sisi pendapatan apa sih yang harus diperbaiki di Garutnya? Ini Kan potensi pariwisata besar. betul. Gini, potensi panas bumi saja kita Betul. punya gitu. Kenapa tidak terkonversi ke Kabupaten Garut? PAD Garut misalnya, sebenarnya PAD Garut kan ada dari pajak kendaraan bermotor, itu salah satu. PAD Garut dari pajak bumi dan bangunan. Pengawasannya seperti apa? Yang menjadi penting itu PAD Garut yang dari PPN 10% untuk restoran. Oke. Itu sampai seperti Pariwisata apa? ya. Belum dari pariwisata. Atau parkir. Ya, perparkiran. Sebenarnya kan aset pendapatan daerah Kabupaten Garut itu dari perparkiran itu akan besar. Kalau dikelola bener. Ya. Berarti masih ada persoalan ya. Nah, berarti Tidak berbanding lurus. Ada gap. persoalan yang memang harus diselesaikan. Oke. Itu yang kita lihat. Ya. Oke. Kalaupun misalnya informasi terkait masalah Garut, saya kira dari sisi potensi positifnya juga banyak. Hal yang positif yang menurut Anda ini potensi untuk kemudian nanti didongkrak kalau misalnya Anda jadi Bupati Garut, apa? Garut harus menjadi konsentrasi Garut jadi destinasi wisata. Destinasi wisata. Itu. Kemudian kita kolaborasi destinasi wisata dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh Kabupaten Garut. Termasuk seni budaya dan segala. Seni budayanya, seni budaya silatnya. Kemudian apa itu dari domba Garutnya. Oke. Ya. Sehingga itu bisa kita, cuman ya mungkin nanti butuh rekayasa. Oke. Rekayasa. Jadi butuh rekayasa ketika itu menjadi destinasi wisata. Ya. Jadi itu yang harus menjadi apa? Pemikiran kita. Pemikiran. Kemudian yang penting lagi itu yang paling ekstrim itu kan kita ada destinasi wisata spiritual. Iya, kita punya banyak peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah. Dan itu belum tergali kan? Itu belum tergali. Kenapa? Kita bisa seperti Kudus, Demak, yang bisa mendatangkan ke potensi ekonomi di sekitar lingkungannya. Kenapa Cibiuk, Limbangan itu menjadi destinasi wisata spiritual? Padahal di situ ada tempat yang memang dikunjungi hari ini juga banyak terlepas orangnya. Pemahaman yang berbeda ya. Berbeda dan kita tidak berbicara seperti itu. Tapi melihat potensi saja. Tapi ya? potensi masyarakat yang bisa kita arahkan ke arah sana. Oke. Kang, Anda ini kan orang yang terlahir besar di basis usaha dan Anda juga informasi yang kami dapat sosok yang pernah berhasil menyulap
keadaan sesuatu menjadi yang ya sebut saja dalam perusahaan itu dari menjadi sesuatu mana yang gitu. informasinya? Nah, ini kan Hebat. orang dengan sangat mudah sekarang mas searching gitu, Siap, dengar siap. dari sebenarnya yang harus menjadi pegangan kita ketika memang ingin merubah sesuatu dari yang biasa menjadi luar biasa atau dari satu yang rendah menjadi ketinggi itu apa sih prinsip Diri kita sendiri, Pak. diri kita Ya. kunci. Kita mau merubah sesuatu, menuntut kepada orang lain itu menurut saya salah. Oke. Tapi rubah dulu diri kita sendiri, baru setelah kita berubah, memiliki pendirian, memiliki sebuah visi kedepannya yang baik. Tentunya itu tercipta di dalam diri kita, baru kita sounding kepada Tim. yang lain. Tim. Nah, tim inilah yang memang sebenarnya yang menjadi akar masalahnya. Karena Akar masalah ya? akar masalah tim ini kita lihat budaya lama. Budaya lama. Oke. Budaya lama itulah yang harus kita netralisir. Ketika kita memiliki pemikiran yang baik di dalam sebuah lembaga atau dalam sebuah perusahaan. Terakhir di segmen akhir Siap. saya ingin kembali ke pilkada karena lagi-lagi waktunya udah sangat mepet. Siap. Seberapa optimis Anda bisa lolos masuk di KPU sebagai calon? Kalau dari sisi perjalanan itu saya yakin. Saya yakin. Yakin. Saya yakin. Dan Anda juga menemukan orang yang tepat yang mengguide Anda ke pusat. Siap, insya Allah. Dan itu sudah kita lakukan. Dan sudah terbukti ya sebelumnya. Dan 2019 sudah kita buktikan. Sudah kita buktikan. Kita tidak perlu banyak lagi menarasikan dan mendeskripsikan sosok ini. Karena sejatinya masyarakat Kabupaten Garut sudah tahu. 5 tahun berada di parlemen, mewakili Garut 14 ya. Siap, Yang tapi di- 14. Jabar 14 yang di dalamnya dan dapilnya adalah Kabupaten Garut. Apapun kemudian yang terjadi di hari yang akan datang, sosok ini tetap akan menjadi orang Garut dan menjadi bagian dari peta demokrasi tanah Siap. air. Terima kasih kehadirannya di Challenge Politik Challenge. Sawang Sula. Mudah-mudahan sukses perjalanannya. Amin, amin, amin. Dan ini juga bukan yang terakhir, tapi kita banyak segmen yang nanti juga akan tetap bertemu dengan konstituen kita. Siap, siap. Baik, terima kasih. Itulah perjumpaan singkat saya dengan Kang Deden Gali. Jika Tuhan mempertemukan takdirnya, beliau akan maju di Pilkada Garut 2024. Bagaimana juga endingnya tetap di Challenge Politik Challenge. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.